Suasana di seluruh aula keluarga Ji menjadi sedikit tegang. Bahkan jika Chen Ping dipanggil, Ji Lianjun tidak bisa membiarkan orang-orang dari Istana Juman membawa pergi Chen Ping. Mari kita tidak membicarakan tentang apa yang diajarkan Chen Ping kepada lelaki tua keluarga Ji. Adapun ruang asli bintang-bintang di alam semesta Chen Ping, Ji Lianjun tahu bahwa Chen Ping akan menjadi pahlawan hebat di masa depan. Pada saat itu, keluarga Ji mungkin tidak lebih dari omong kosong di mata Chen Ping. Kini Ji Lianjun ingin berteman dengan Chen Ping sementara Chen Ping belum berkembang. Saat Chen Ping benar-benar menjadi seorang taipan, keluarga Ji juga bisa memanfaatkannya. Sekitar 10 menit kemudian, Li Cheng kembali, tapi hanya dia, bukan Chen Ping dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Ji Lianjun melihat ini dan bertanya dengan cepat. Ayah, Tuan Chen tidak ada di kamar, sepertinya dia sudah pergi. Ji Cheng berkata jujur, menurutku kamu sengaja membiarkan Chen Ping kabur, kan? Ketika Tai Jingyun mendengar ini, dia langsung merasa tidak senang. Ji Tong menatap Qin Jingyun dengan dingin dan mengabaikannya. Ji Lianjun mulai berpikir dalam-dalam. Dia tahu bahwa Chen Ping tidak bisa meninggalkan keluarga Ji. Jika Chen Ping ingin pergi, saya pasti akan mengatakannya. Tiba-tiba, Ji Lianjun mengira putrinya Li Meiyan tidak dapat ditemukan. Berpikir bahwa Chen Ping tidak ada di sini sekarang, Ji Lianjun sepertinya memahami sesuatu. Dia tahu bahwa Ji Meiyan pasti membawa Chen Ping ke tanah leluhur melalui jalan rahasia. Sangat sedikit orang yang tahu tentang jalan rahasia, tetapi Li Meiyan tahu bahwa sekarang keduanya hilang, kemungkinan besar mereka memasuki tanah leluhur melalui jalan rahasia terlebih dahulu. Meski tanah leluhur melarang orang luar masuk, Ji Lianjun tetap tidak keberatan jika Chen Ping masuk. Saudaraku, sekarang Chen Ping telah melarikan diri, bagaimana kita bisa mengikuti Istana Juman untuk menjelaskannya? Dialah yang menyebabkan masalah ini. Sekarang setelah dia pergi, Istana Juman pasti tidak akan setuju. Ji Lianying bertanya pada Ji Lianying. Jelas sekali Ji Lianying sedang membantu orang-orang di Istana Juhuang untuk berbicara. Karena Tuan Chen tidak ada di sini, kita bisa membiarkan semua orang di Jumian pergi untuk sementara. Saat Tuan Chen kembali, saya secara pribadi bisa mengantarkannya ke semua orang di Jumian, bukan? Kata Ji Lianjun. Tuan Ji, tidak apa-apa. Jika lengan anak saya patah, saya akan meminta penjelasan hari ini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Petik 2. Setelah Qin Hetian selesai berbicara, semua orang di Istana Juman mengambil posisi. Bahkan di luar, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, dan kemudian seluruh aula mulai bergetar. Rasanya seperti gempa bumi. Semua orang melihat melalui jendela dan menemukan banyak orang dari Istana Juman keluar, satu persatu. Mereka semua sangat tinggi sehingga setiap langkah yang mereka ambil membuat bumi berguncang. Jelas sekali bahwa Istana Juman sudah bersiap untuk runtuh sebelum itu datang. Melihat pemandangan ini, wajah Ji Lianjun menjadi dingin. Qin Hetian, ini kota Huanglan, Ji Lianjun kami. Rumah bukanlah Istana Jumanmu. Apakah kamu ingin menjadi liar di sini? Apakah kamu pikir aku takut padamu? Setelah Ji Lianjun selesai berbicara, aura di tubuhnya melonjak. Ji Cheng juga menghunus pedang panjangnya dalam sekejap, dan banyak anak keluarga Ji juga pindah. Biarkan pertempuran dimulai. Adegannya tegang dan perang akan segera pecah. Saudaraku, demi Chen Ping, apakah kamu harus melakukan pertempuran berdarah dengan Istana Juman hari ini? Tanda tanya petik 2. Kamu mengabaikan kepentingan kami semua. Bagaimana kamu menjadi kepala keluarga? Kami akhirnya menunggu sampai tanah leluhur dibuka. Apakah kami akan menyerah seperti ini? Ji Lianying mengambil kesempatan itu untuk serang Ji Lianjun. Mendengar hal tersebut, cabang keluarga Ji yang lain pun mulai menyerang Ji Lianjun, lagi pula saat terjadi perkelahian, mereka dan cabang lainnya juga ikut menderita, tanah leluhur akhirnya dibuka dan tidak ada cara untuk masuk. Saat ini, Ji Lianjun menjadi sasaran kritik publik dan menjadi sangat malu. Ia tahu bahwa kemunculan tiba-tiba Istana Juman hari ini pasti sudah direncanakan. Ini adalah jebakan Ji Lianying. Tapi Ji Lianjun tidak punya pilihan, dan dia tidak bisa menahan diri saat ini. Saya sudah mengatakan bahwa ketika Tuan Chen kembali, saya secara pribadi akan mengirimkannya kepada semua orang di Istana Juman. Oke, apa yang kamu inginkan dariku?
Sekarang Tuan Chen tidak ada di sini, apakah saya masih bisa menyulapnya? Ji Lianjun berkata dengan kemarahan di wajahnya. Karena Chen Ping tidak ada di sini, kita bisa mendiskusikannya dengan Tuan Istana Qin dan mencari cara lain untuk menebusnya. Mengapa menggunakan pisau atau pistol? Kata Ji Lianying. Oke, saya akan memberikan apapun yang mereka inginkan. Apakah Anda ingin uang atau sumber daya rumput peri? Ji Lianjun berkompromi dan mengirim orang-orang ini dari Istana Juman pergi dulu. Selama tanah leluhur ditutup, Ji Lianjun tidak akan ragu. Lawannya Lianying mengambil tindakan. Awalnya dia khawatir tentang persaudaraan, tapi sekarang tampaknya dia terlalu memikirkannya. Tuan Istana Qin, kompensasi apa yang Anda perlukan untuk ini? Ji Lianying bertanya pada Zuo Hetian. Saya, Istana Juman, bukan seorang pengemis. Kami, Istana Juman, tidak punya uang atau sumber daya. Tidak perlu. Petik 2. Tapi ku dengar tanah leluhur keluarga Jimu telah dibuka, dan banyak sekali asal-usul tak berdaya di dalamnya. Aku hanya berharap anakku bisa memasuki tanah leluhur keluarga Jimu dan mengalaminya. Kata Qin Hetian, Tuan Istana Qin, sepertinya putramu belum memahami asal-usulnya. Bahkan jika dia memasuki tanah leluhur kita, dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Mengapa repot-repot? Ji Lianying memandang Qin Jingyun dan berkata, meskipun Qin Jingyun adalah biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, dia belum memahami asal-usulnya, bahkan jika ada banyak asal-usul yang tidak berdaya, itu tidak ada artinya baginya. Tuan JR, Anda tidak mengetahui hal ini. Saya lebih dari sekedar anak ini. Setelah Tai Hetian selesai berbicara, pemuda jangkung lainnya masuk dari luar. Pemuda ini terlihat agak mirip dengan Qin Jingyun, tetapi auranya jelas lebih kuat. Jauh lebih baik dari Qin Jingyun. Ini juga anakku Qin Jingyu. Belum lama ini, anakku baru saja membuka ruang asal. Kudengar ada banyak lagu fantasi asal di tanah leluhur keluarga Ji. Selama kamu membunuh binatang fantasi asal, kamu bisa mendapatkannya kesempatan untuk memahami asal-usulnya. Saya ingin anak saya mencobanya, coba. Kata Qin Hetian. Saya tidak menyangka Tuan Istana Qin memiliki seorang putra yang juga membuka ruang asal. Dia sangat muda dan menjanjikan. Ji Lianying memandang Qin Jingyu dan berkata dengan terkejut. Ji Cheng menatap wajah Ji Lianying dan menjadi marah. Jelas sekali Ji Lianying dan Qin Hetian sedang berakting. Jelas sekali Ji Lianying baru saja pergi ke Istana Juman beberapa waktu lalu, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Qin He ada 2 hari. Seorang anak. Terlebih lagi, kondisi yang diusulkan oleh Qin Hetian hari ini kemungkinan besar adalah apa yang dikatakan Ji Lianying. Lagi pula, bagaimana Istana Juman di wilayah utara bisa mengetahui dengan jelas tentang situasi di tanah leluhur keluarga Ji. Sekarang Ji Lianying ini masih bertindak di depan semua orang, Ji Cheng menjadi marah hanya dengan melihatnya. Ji Lianjun menatap adik laki-lakinya dengan wajah dingin, dan matanya mulai memiliki niat membunuh. Dia tidak menyangka bahwa Ji Lianying bahkan akan menjual tanah leluhur keluarga Ji. Syarat yang diajukan oleh Qin Hetian pasti itulah yang dimaksud Ji Lianying. Ji Lianying menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar. Biarkan Istana Juchuang bekerja sama dengannya. Saudaraku, apakah menurutmu kondisi yang diusulkan oleh Istana Master Qin ini dapat diterima? Ji Lianying memandang Ji Lianjun dan bertanya, bagaimana menurutmu? Ji Lianjun berkata dengan wajah dingin, apakah kamu tidak tahu aturan tanah leluhur keluarga suci? Orang luar tidak diperbolehkan memasuki tanah leluhur. Istana Juman mengikuti keluarga Ji kami, bagaimana mereka bisa memasuki saya? Ji Jiazu, saudaraku, aku tahu ada aturan ini, tapi aku juga tahu bahwa selama kepala keluarga mengeluarkan perintah dari kepala keluarga, orang luar juga bisa memasuki tanah leluhur. Petik 2. Saat nenek moyang kita membuat peraturan, mereka mengatakan bahwa selama mereka bisa sangat membantu keluarga Ji kita, bahkan orang luar pun bisa masuk. Kata Ji Lianying. Ketika Ji Lianjun mendengar ini, dia menamparkan meja dengan marah dan berkata, bagaimana istana berkubah ini dapat membantu keluarga Ji kita? Tolong, perintah kepala keluargaku mengizinkanku memberikannya kepada siapapun sesuka hati. Saudaraku, apakah situasi kekurangan saat ini istimewa? Kamu harus membukanya, jika tidak, tidak ada dari kita yang bisa memasuki tanah leluhur. Ji Lianying berkata cepat. Bahkan jika saya tidak memasuki tanah leluhur, saya tidak bisa membiarkan orang Jumanyan masuk.
Ji Lianjun meraung marah, wajahnya memerah. Puan Ji, karena Anda tidak setuju dengan syarat ini, maka jangan katakan apapun dan biarkan pemimpinnya datang. Berbicara. Setelah Qin Hetian selesai berbicara, aura orang-orang di Istana Juman bangkit kembali. Puan, biarkan saja orang-orang di Istana Juman masuk. Apa yang bisa kita lakukan? Mereka sendiri dapat menggunakan asal wuhu sebanyak yang mereka bisa. Itu benar, kita semua tidak bisa berpikir bahwa kita tidak bisa memasuki tanah leluhur karena masalah ini. Perkembangan klan sampingan kita lambat. Setelah menunggu bertahun-tahun, jika kita tidak bisa memasuki tanah leluhur tanah lagi, kita, keturunannya, bisa mengandalkan apa yang meningkatkan kekuatan. Faksi sampingan itu mulai menekan Ji Lianjun lagi. Ji Lianying memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia bertekad untuk mengalahkan Ji Lianjun hari ini. Jika Ji Lianjun mengizinkan putra Qin Hetian memasuki tanah leluhur, maka dia akan memenuhi janjinya kepada Qin Hetian, dan kerjasama Qin Hetian dengannya akan terjadi, pastinya tidak masalah. Jika Ji Lianjun bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri dan tidak mengizinkan putra Qin Hetian memasuki tanah leluhur, maka dia akan menyinggung perasaan Ji Lianjun. Keluarga memiliki banyak cabang. Dengan cara ini, Ji Lianying dapat memenangkan faksi sampingan ini dan mengisolasi Ji Lianying, keluarga berikutnya. Posisi Tuhan pasti akan jatuh ke tangannya sendiri. Jadi, apapun yang dipilih Ji Lianjun hari ini, Ji Lianying pasti berada dalam posisi menang. Ji Lianjun melihat jaminan itu dan kemudian melirik ke arah Ji Lianying yang memiliki senyum tipis di wajahnya memerah karena marah dan tubuhnya sedikit gemetar. Penuh. Ji Lianjun tahu bahwa ini adalah jebakan Ji Lianying, tetapi meskipun dia tahu itu jebakan, dia harus menerobosnya. Melihat ayahnya begitu marah, Ji Cheng berkata dengan marah, Ji Lianying, apa niatmu berkolusi dengan Istana Juman? Jangan kira tidak ada yang tahu tentang kunjunganmu ke Istana Juman beberapa waktu lalu. Ji Cheng telah mengikuti Ji Lianying ke Istana Juman, jadi sekarang Ji Lianying beraksi dengan Qin Hetian. Dia tidak tahan dengan pertunjukannya. Sekarang dia ingin mengungkap sampul Ji Lianying. Wajah Ji Lianying menjadi dingin, Shou Cheng, aku paman keduamu. Beraninya kamu melawanku seperti ini. Pernahkah kamu mengajariku sesuatu? Cheng Cheng, beraninya kamu memanggil ayahku dengan nama depannya dan secara salah menuduhnya berkolusi dengan Istana Juman. Apakah kamu memiliki perbedaan antara yang lebih tua dan yang lebih muda? Kamu tidak menghormati yang lebih tua dan kamu harus mematuhi hukum keluarga. Ji Yue berdiri, berteriak pada Ji Cheng. Ji Ho, kamu juga memanggil adikku dengan nama depannya. Kamu juga tidak menghormati orang yang lebih tua dan harus mematuhi hukum keluarga. Mengerti. Ji Meiling membantu Ji Cheng dan berkata, Ji Meiling, kamu masih kecil, apakah kamu berhak berbicara di sini? Kamu harus mencari adikmu. Mungkin dia sedang tidur di bawah selimut pria liar. Ji Meizhen juga mulai berbicara. Kamu, wajah Meiling memerah karena marah, tapi dia sebenarnya tidak sebaik dia dalam hal berbicara. Adikku Ji Meiyan. Li Lianjun melihat kekacauan di tempat kejadian, mengerutkan kening dan berkata, oke, diam. Kata-kata Ji Lianjun membuat semua orang menutup mulut. Kakak kedua, kamu benar, masalah ini terserah kamu. Aku bisa mencabut perintah kepala keluarga dan membiarkan orang-orang Istana Juman memasuki tanah leluhur. Ji Lianjun berkompromi, dan akhirnya mengeluarkan perintah patriark tanpa daya. Ketika Ji Lianying melihat ini, dia langsung tersenyum dan berkata, saudara masih memiliki konsep keseluruhan dan memahami situasi umum, bagaimana dengan Anda? Mampu menjadi kepala keluarga. Setelah menerima perintah dari kepala keluarga, Ji Lianying memberikannya kepada Qin Jingyu. Lalu Ji Lianying dan Qin Hetian saling memandang dan tersenyum. Setelah menyelesaikan masalah ini, semua orang mulai berangkat menuju tanah leluhur keluarga Ji. Sebuah tim yang terdiri dari puluhan orang akhirnya masuk ke tanah leluhur keluarga Ji. Di antara mereka, peringatan itu adalah yang paling mencolok, hampir 2 kepala lebih tinggi dari yang lain. Ji Yue dan Ji Meizhen berjalan pergi. Di kedua sisi Qin Jingyu, orang-orang berbicara dan tertawa. Ji Meiling hanya bisa menatap mereka dengan tajam, tidak berani berkata apa-apa. Sekarang dia telah memasuki tanah leluhur sendirian, Ji Cheng tidak lagi memenuhi syarat, Li Meiyan tidak tahu harus lari kemana, dan dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa.